Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu Dekan Kapodi dan Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari Panca Budi yang sudah bisa hadir di sharing session bicara sehat di fasilitas Nusantara. Ya, kurang lebih hari ini kita punya 4 agenda. Ya. Yang pertama mau ceritain sedikit tentang perjalanan KSN, kemudian yang kedua introduksi eh, terkait satelit, kemudian perkenalan tentang satelit project dan kenapa sih Indonesia itu butuh satelit. Oke, hari ini saya bersama rekan saya, kebetulan kami berdua berpartisipasi dalam uh, deployment satelit Satria bersama Kominfo. Saya sendiri Nadita Salsabila di satelit Satria Payload Engineer dan teman saya Nuju ID di Satria Project Management System. Agenda pertama kita hari ini cerita singkat tentang perjalanan PSN. Jadi PSN itu berdiri di tahun 1991 sebagai perusahaan komunikasi berbasis satelit Indonesia, dan berikut ada beberapa satelit yang pernah dioperasikan oleh PSN dan anak-anak perusahaannya. Dimulai dari tahun 92, PSN memperpanjang satelit Palapa B1, kemudian di tahun 96 dan 97 PSN membeli transponder dari Palapa C dan Kila 2, dan untuk pertama kalinya di tahun 2000 PSN dan anak PSN atau ACES itu meluncurkan satelitnya sendiri, atau satelit Garuda, itu satelit telepon berbasis satelit. Kemudian saat ini PSN mempunyai 2 aktif satelit. Yang pertama ada Nusantara 1 yang diluncurkan di tahun 2019, itu sekitar membawa kapasitasnya 15 GPS yang mencakup seluruh Indonesia, yang ditempatkan di geostationary orbit, tepatnya di 146 bujur timur dengan bobot totalnya 4,1 ton. Kemudian yang kedua ada satelit Nusantara 3 atau biasa yang dikenal satelit Satria. Ini diluncurkan Juni tahun kemarin 2023 yang membawa kapasitas sekitar 150 GPS yang sama ditempatkan di orbit 146 bujur timur yang mencakup seluruh Indonesia dengan bobot 4,6 ton. Dan uh, yang akan datang ada Nusantara 5 yang akan diluncurkan, itu membawa sekitar 150 giga juga yang ditempatkan di 113 bujur timur dengan mengcover seluruh wilayah Indonesia plus Malaysia dan Filipina dengan bobot 7,1 ton. Dan berikut ada beberapa perusahaan yang pernah bekerja sama dengan PSN untuk deploy satelit. Untuk dari satelit manufacture, kita pernah bekerja sama dengan China Gravol, itu sebagai satelit manufacturer N2, Boeing sebagai satelit manufacturer N5 atau Nusantara 5, SSL sebagai satelit manufacturer N1, dan Thales sebagai satelit manufacturer N3. Untuk rocket launchernya, kita juga pernah bekerja sama dengan SpaceX sebagai rocket launcher N1 dan N3, dan yang akan datang N5, kemudian SLSC itu sebagai rocket launcher N2. Untuk ground system, kita juga pernah bekerja sama dengan Hujas untuk hub, Nui untuk antena gateway, dan Kratos untuk monitoring sistemnya. Satelit PSN juga menyediakan beberapa servis di beberapa sektor, diantaranya di pendidikan, puskesmas, government, dan perbankan. Agenda kedua kita hari ini ada introduksi sedikit tentang satelit. Apa sih itu satelit? Satelit itu adalah benda luar angkasa yang mengelilingi objek yang lebih besar dari diri sendiri. Ada 2 tipe satelit. Yang pertama itu natural satelit, itu seperti bulan. Kemudian yang kedua ada manufacturer satelit, itu satelit yang dibuat oleh manusia. Contohnya Palapa, Satria, dan Nusantara. Dan ada beberapa juga aplikasi yang bisa kita manfaatkan dari satelit. Kurang lebih ada 6 aplikasi. Yang pertama ada remote sensing satelit.
Uh, ini biasanya dipakai di perkebunan atau di pertanian. Jadi bisa kita manfaatkan untuk memantau kesehatan dari tanaman, memprediksi hasil panen, kemudian bisa juga menilai kelembapan tanah. Kemudian yang kedua ada weather satellite, ini biasanya dipakai oleh BMKG untuk mengamati abu vulkanik, kebakaran hutan, asap, dan objek lainnya yang mempengaruhi juga kondisi cuaca dan iklim. Kemudian yang ketiga ada telekomunikasi satelit, yaitu satelit yang menyediakan layanan komunikasi seperti layanan internet, siaran televisi, dan siaran radio. Kemudian yang keempat ada navigasi satelit, ini yang dipakai oleh Google untuk mendapatkan informasi posisi atau longitude, latitude, dan altitude-nya. Kemudian yang kelima ada military satelit, ini yang dirancang khusus untuk kebutuhan militer untuk memfasilitasi komunikasi antara pasukan dan sebagai mata-mata juga untuk mengamati aktivitas dari lawan. Kemudian yang keenam ada scientific satelit, itu untuk eksperimen ilmiah. Oke, berdasarkan ketinggiannya tipe satelit itu kurang lebih ada tiga. Yang pertama itu LEO atau low Earth orbit, itu yang paling rendah, kurang lebih sekitar 2000 km di atas permukaan bumi. Kemudian ada MEO, medium Earth orbit, itu sekitar 12.000 km dari permukaan bumi, dan yang paling tinggi geostationer, itu yang bisa kita pakai untuk telekomunikasi satelit, itu di atas 36.000 km di permukaan bumi. Komponen dari sistem satelit itu dibagi menjadi dua, yaitu space segment dan ground segment. Dan berikut ada diagram arsitektur bagaimana sih satelit itu bisa bekerja, atau bagaimana sih end user itu bisa komunikasi dengan satelit untuk mendapatkan akses internet. Kita mulai dari sisi dulu. Jadi end user itu terhubung ke router WiFi dan antena VSAT, yang dimana antena VSAT itu bertugas untuk mengirimkan sinyal yang isinya informasi terkait permintaan dari sisi user tersebut, kemudian diterima oleh satelit, di mana satelit ini bertugas untuk mengirim kembali ke stasiun bumi, ke sisi gateway, yang nantinya di sisi gateway ini akan memproses atau mentranslate permintaan dari end user. Kemudian setelah diproses di hub dan internet, dikembalikan lagi ke antena gateway, yang dimana antena gateway mentransmisikannya kembali ke satelit. Setelah itu satelit bisa uh, transmit sinyal ke end user agar bisa end user menikmati layanan internet yang sudah di request sebelumnya. Dan berikut adalah arsitektur bagaimana operator mengoperasikan satelit. Yang membedakan dengan arsitektur sebelumnya, jadi sebelumnya itu bagaimana satelit bisa uh, memproses traffic untuk ke masing-masing end user. Kalau di sini bagaimana teman-teman ASN mengoperasikan status atau keadaan satelit secara real time. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama, stasiun bumi atau TTNC antena ini mengirimkan komen ke satelit untuk melakukan fungsi tertentu seperti menyesuaikan orbit, mengaktifkan instrumen di pesawat, atau mengubah konfigurasi dayanya. Kemudian setelah diterima di satelit, satelit mengirimkannya kembali berupa telemetri ke stasiun bumi, karena yang berisi telemetri itu berisikan informasi terkait posisi, orientasi, dan data. Data ini juga digunakan untuk memantau kesehatan dan memastikan bahwa satelit itu beroperasi dalam parameter yang seharusnya. Kemudian jika ada masalah yang terdeteksi dari status telemetri yang diterima, maka kita perlu mengirimkan komen tambahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Misalnya posisi altitude si satelitnya bergeser sekian derajat, maka kita juga perlu mengirimkan komen tambahan untuk mengirimkan thruster atau dorongan supaya si altitude uh, satelit itu kembali ke nominal. Oke,
komponen di satelit sistem itu dibagi menjadi dua, ada space segment dan ground segment. Space segment itu sendiri dibagi 3 poin. Yang pertama ada satelit, khusus satelit kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada TPMC atau Satellite Control Center. Ini tempat untuk controlling atau monitoring satelit secara real time untuk memantau status dan kondisi pesawat secara real time, seperti pergeseran pesawat, power consumption, dan kinerja si satelitnya. Kemudian yang ketiga ada launch, ini berkaitan dengan roket yang akan membawa satelit menuju ke orbitnya. Kemudian yang kedua ada ground segment, ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada antena gateway. Antena gateway ini berperan sebagai penerima dan pengirim sinyal ke satelit, serta juga untuk mendistribusikan layanan internet ke seluruh titik yang sebelumnya sudah dimapping. Kemudian yang kedua ada hub. Jadi di hub ini tempat pengolahan traffic, seperti mendistribusikan bandwidth yang akan didistribusikan ke masing-masing usernya. Kemudian yang ketiga ada carrier system monitoring. Ini juga tempat untuk monitor terkait signal performance-nya dari seluruh titik, seperti ping testnya seperti apa, spectral efisiensi statusnya. Kemudian yang keempat ada remote terminal, ini yang terhubung langsung dengan user agar bisa mendapatkan layanan internet. Oke, di satelit subsystem itu sendiri dibagi menjadi dua lagi, ada payload subsystem dan bus subsystem. Di payload subsystem ini subsystem berperan sebagai otak dari satelit itu sendiri. Jadi subsystem ini sebagai hardware yang berkomunikasi langsung dengan stasiun ini. Jadi yang akan memproses traffic untuk langsung ke end user dan telemetri status untuk kesehatan satelit itu akan diolah di payload subsystem ini. Kemudian yang kedua ada base subsystem. Ini berperan sebagai komponen strukturalnya serta tempat payload itu akan ditaruh. Dari base subsystem itu dibagi lagi menjadi 6 subsystem. Yang pertama ada TCNR atau Telecommunication Ranging. Ini berperan sebagai pengirim dan penerima sinyal dari stasiun bumi serta menghitung jarak antara satelit dengan stasiun bumi. Kemudian yang kedua ada structural subsystem, di mana ini untuk melindungi isi si payload subsystem itu sendiri. Kemudian ada data handling subsystem, ini sebagai storage data yang akan menyimpan data-data telekomen yang diterima dari stasiun bumi dan telemetri yang akan dikirim ke stasiun bumi tersebut. Kemudian ada power subsystem. Di power subsystem kita ada dua komponen, ada solar array dan bateri. Jadi solar array itu akan menghasilkan daya listrik dari matahari yang kemudian nantinya disimpan di bateri untuk cadangan daya pada saat periode gerhana. Kemudian ada thermal subsystem. Di sini bertanggung jawab untuk adjust atau memastikan si suhu di dalam satelit itu berada di rentang yang diizinkan. Karena di atas itu suhunya super ekstrim, kalau misalnya di atas lagi super dingin, jadi si thermal subsystem ini atau akan automatically mengaktifkan heater agar supaya si subsystem yang di dalamnya itu suhunya tetap stabil. Kemudian ada ACS atau Attitude Control System. Ini bertanggung jawab untuk mengendalikan orientasi dan posisi satelit agar supaya tetap mengarah ke stasiun bumi yang diinginkan ya. Jadi kalau misalnya ada pergeseran sedikit sekian derajat, jadi si ACS subsystem ini bertugas untuk menggeser ke posisi nominal supaya sinyal yang diterima di stasiun bumi tetap pada range power yang ditentukan.